Astagfirullahaladzim. Kita akan bongkar ya S8 plus. Ini udah saya buka kemarin pakai blower, jadi kita buka dulu pakai blower seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi awal-awal tuh jadi posisinya seperti ini ya. Untuk buka S8 kita harus blower di sisi-sisinya, karena dilem dia sisi-sisinya seperti ini. Ya secukupnya. Setelah itu kita buka dengan alat pembuka pick ya, atau pokoknya yang tipis dan tidak merusak. Kalau bisa dari plastik, jangan yang dari besi. Jadi seperti ini berulang-ulang. Baru kita pick. Saya pakai ini. Saya pakai bekas kartu. Ini bekas kartu. Kita buka, kita congkel begini, terus kita tarik gini. Dan hasilnya seperti ini. Terus saya buka. Ini memang saya nggak liatin kemarin karena saya akan pasang sekarang untuk pemasangan LCD yang barunya. Jadi kita beli satu paket LCD yang baru. Ini banyak di toko online dijual ya seperti ini. Tapi harganya memang S8 plus ini cukup mahal. Kisaran di atas 2 juta. Kalau beli di Samsungnya sendiri lebih mahal lagi, mungkin hampir 3 juta ya. Seperti ini. Kita udah dapat full package. Tapi kita harus bongkar satu-satu dan kita harus tes dulu. Oke, kita coba ya. Sekarang kita bongkar lagi. Ini baut-bautnya cukup banyak, kalau nggak salah ada 12 baut. Ada 12 baut yang ini harus kita bongkar semua baut-bautnya. Ini fingerprintnya udah saya buka kemarin. Kita akan buka baut-bautnya semua. Satu persatu. agak nempel ya, karena memang dia ada lapisan tersendiri bautnya. Jadi memang setelah kira-kira udah cukup lancar, bisa dicongkel, ditarik pakai kuku atau pakai pinset. Saya pakai pinset takut mental, jadi saya pakai kuku aja. Senyamannya masing-masing orang ngerjain ya. Oke, ini mungkin saya coba magnet dulu. Masih magnet dulu biar lebih nyaman. Oke, yang tengahnya belakangan karena nahan apa namanya, nahan LCD. Kita ambil pinggir-pinggir dulu. Jadi nanti ngelemnya pakai double tip lagi, cuma saya juga belum beli double tipnya. Mungkin saya akan pakai lem LCD ya, tapi memang bagus pakai double tip. Ini lapisan lensanya kita buka. Sekarang kita buka ini bagian tengahnya ya. Ini masih ada 4 lagi, bautnya cukup banyak ya. Bagian luar ini ada 12 baut. Banyak, jadi hati-hati ngebautnya. Jangan sampai terlalu keras, jangan juga sampai terlalu kendor. Jadi cukup sampai pas aja, kira-kira udah ngunci dan tidak bisa dibuka, cukup. Udah akan merusak berat yang di bagian dalam pada frame LCD. Nah, ini di tengah ini memang nggak bisa diangkat langsung, jadi memang harus pakai pinset karena memang cukup agak nempel ya. Jadi kalau pakai pinset mungkin agak bisa, tapi takut mental. Jadi kita bongkar gini aja. Kita coba menarik dari sini, dari samping pakai pinset.
bagian bawah dulu aja mungkin ya. Nah ini seperti ini, saya taruh sini. Ini kalau diangkat seperti ini ada ininya. Nah ini udah keangkat. Kalau udah keangkat udah cukup ya. Masih ada yang ngunci lagi. Ini yang sebelah sini nih yang kunci nih. Jadi dia ada kuncian di sini nih. Nah, dia ada kuncian ya. Bautnya masih nempel tuh ya. Karena memang dia susah tuh. Dia nggak akan jatuh. Posisinya posisi banget. Oke, nah ini posisinya ada baterai. Kita pertama cabut baterai dulu ya. Seperti biasa setiap buka handphone yang harus dilakukan adalah cabut baterai. Kemudian kita cabut semua fleksibel yang memang tersangkut semua. Ini. Terus cabut yang LCD. Oke. Cabut kamera. Bisa pakai pinset juga. Oke. Taruh. Cabut lagi ini kamera belakang. Oke. Kalau dicabut semua, kita angkat baterai dulu. Ini baterai kemarin udah saya cabut juga. Jadi cara bongkar baterai pun harus pakai blower ya, supaya nggak rusak baterainya. Jadi di blower begini berulang-ulang, jangan terlalu lama. Cukup begitu pelekatnya mungkin sudah kendor, baru kita congkel pakai seperti ini atau yang lebih tipis dari ini kalau bisa. Jadi mau dari bawah kayak gini terus langsung kita seperti ini, seperti itu. Nah hasilnya seperti ini. Jadi baterainya masih bagus. Kalau enggak nanti baterainya juga rusak, sayang gitu. Oke, baterai sudah dicabut. Sekarang saya cabut ini. Nah ini dia antara mainboard sama subboard. Ini ada soket sendiri di bagian bawah sini. Kita bisa cabut sekaligus bersamaan, tapi yang pertama-tama kita harus congkel ini dulu, yang bagian subboard bawahnya, supaya dia tidak nyangkut seperti ini. Oke. Nah baru kita angkat yang bagian mainboardnya seperti ini. Ini ditarik ke belakang, ini ditarik, jadi dia masih jadi satu kesatuan. Cuman hati-hati, ini ada di sini ada apa namanya, ada soket lagi buat penghubung. Ini terlalu berisiko, ini ngelem dia ya, jadi dia ada lemnya tuh, masih nempel. Jadi hati-hati ini, jangan pakai pinset juga, kalau bisa pakai yang lebih. Oke, jadi kalau kita beli di toko online itu tidak ada lapisan pelindungnya seperti ini ya. Ini boleh dipasang boleh enggak. Kalau kita punya lapisan pelindung ini apa ini kalau kita beli di toko online ini tidak ada lapisan lagi pelindungnya, tapi kalau kita aslinya memang ada pelindung seperti ini ya. Jadi kita mau pasang lagi juga boleh, tapi kalau kita nggak ada dipasang nggak apa-apa, karena ini udah plastik ya bahannya, jadi aman ya, harusnya aman. Tapi memang standar bawah pabrik seperti ini. Oke. Ini kayak ini LCD-nya kita singkirkan dulu ya, yang ini. Karena coba kita tes dulu untuk LCD yang apa namanya, yang kita mau akan pasang. Sebelum kita yakin bahwa LCD ini benar-benar hidup dan berfungsi dengan normal, ada baiknya kita coba dulu. Jadi kalau bisa segel-segel seperti ini yang dari tokonya, dari ini sama segel ini jangan dilepas dulu. Karena kalau sudah dilepas maka garansinya akan batal. Saya akan pasang satu persatu. Kita pasang vibrator dulu, vibratornya. Oke. Dia harus semuanya terpasang ya. Untuk khusus untuk yang Samsung ini, saya nggak tahu kalau yang tipe lainnya Samsung apakah seperti ini. Tapi kalau untuk Samsung yang S8 ini, kalau tidak terpasang semua dia nggak akan mau hidup. Oke. Ini juga segel-segel ini nggak perlu dilepas ya, segel-segel depan juga nggak perlu dilepas dulu. Kita pasang satu persatu. Kita akan pasang ini. Ini ada kayak
apa namanya, seal, tapi dari bahan dari tembaga. Oke, kita lem aja seperti itu. Terus saya akan pasang ini. Kita pasangnya masuk dulu dari sini, dari dimasukin gini seperti ini. Oke, sampai bunyi klak ya, udah kekunci. Nah, ini belum kekunci. Sampai kalau belum kekunci jangan dipaksa, karena dia akan merusak ya. Usahakan pasang sebisa mungkin, jangan dipaksa. Memang agak susah di sini nih masangnya. Nah, kalau udah seperti ini udah aman. Oke, seperti ini sudah aman. Oke, ini udah aman, kita selipin. Oke, kita pasang mainboardnya. Ini soket jangan sampai terbalik ya, ini seperti ini. Dia nggak akan ngekunci kalau dia belum ini ya, jadi sampai bisa dirasakan jadinya pada saat mengunci ini. Kalau nggak pas tuh dia nggak akan mau ya. Oke, sudah. Kita pasang soketnya satu persatu. Oke, sudah. Nah, sini saya akan pasang belakang ya, karena memang agak susah. Ini fleksibelnya kelupaan, jangan sampai fleksibelnya ketekuk ke dalam. Oke, seperti ini. Oh iya, terlupa lagi, ini satu lagi, ininya harus terpasang juga mic-nya. Oke, yang tadi kita cabut, kamera juga harus terpasang buat pengetesan. Agak susah ya maksudnya. Oke, sudah terpasang. Kamera satu lagi kita pasang lagi. Oke, sudah terpasang. Ini pasang soket yang sini. Oke, sudah. Sekarang kita pasang LCD. Yang hati-hati ya masang LCD ya. Oke, sudah terpasang. Baru kita pasang baterai. Kita pasang baterai semua.
Oke, setelah pasang dia masih tetap tidak akan mau nyala sebelum kita pasang. Kayaknya ini sinyal ya buat antena. Ini ada antenanya, pasang ini. Oke, kita pasang. Nggak usah dibaut mungkin ya, yang penting dia nempel kuat. Soalnya kemarin saya coba tanpa ini tidak mau dia. Atau kita baut dua aja ya, yang ini yang masih ada bautnya. Oke, coba kita coba ya. Kita akan tes. Nggak mau ya. Oke, ini ternyata harus dipasang juga yang bagian bawahnya, dan kita harus baut dulu berapa titik ya, 1 2 3 4 5 2 titik. Jadi dia harus ada connect, jadi dia saling connect dulu baru bisa diaktifkan, karena kalau tidak dia nggak akan mau aktif. Ini nggak tahu kalau di handphone lain, setahu saya untuk merek lain ya di luar dari Samsung ini bisa, tapi untuk Samsung memang harus begitu ya. Ini kita akan coba nyalakan. Oke, berhasil ya. Kita akan cek dulu sampai nyala, baru nanti kita akan lepas lagi semua segelnya, baru kita pasang ulang. Kita tunggu beberapa saat. Oke, hidup ya. Oke. Salah. Oke, berhasil ya. Nah, oke, kalau udah berhasil gini, udah kita matiin lagi. Kita akan pasang lagi, bener-bener pasang yang sebenar-benarnya. Oke, terima kasih.